Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dimanapun selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan, namun khusus pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Materi ini dapat kalian temukan di kelas 6 pada tema 1, subtema 1. Namun ada juga sedikit materi di subtema 3. Muatannya adalah muatan khusus pembelajaran IPA ya. Kemudian di video-video yang sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai vegetatif buatan. Jadi sudah tidak asing lagi, kita sudah kenal. Apa itu? Masih ingat kan? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya perkawinan dan dibantu oleh manusia. Jadi singkatnya adalah vegetatif buatan itu adalah perkembangan biakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Ya, perkembangan biakan vegetatif tapi dibantu oleh manusia sehingga disebut sebagai buatan. Ingat-ingat ya pengertian ini, jangan sampai tertukar dengan vegetatif alami. Baiklah, sebelum kita masuk ke video pembahasannya lebih lanjut, kalian siapkan dulu buku kalian, alat tulis kalian, sehingga nanti di tengah-tengah pembahasan apabila ada hal yang ingin kalian catat, penting untuk kalian catat, bisa kalian catatkan di buku tulis. Jadi tidak terlewat. Bisa videonya di post terlebih dahulu biar bisa kalian gunakan waktunya untuk menuliskan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan tadi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan yang dibantu oleh manusia. Nah, terus kenapa kok manusia repot-repot melakukan vegetatif buatan? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Bisa kalian coba jawab saat ini juga di kolom komentar. Oke? Jawab sekarang. Nanti kita pelajari, baru kita akan bahas kenapa manusia melakukan vegetatif buatan. Vegetatif buatan yang pertama yang kita pelajari adalah mencangkok. Mencangkok ini sudah ada sejak zaman dulu kala, sudah lama ya, dan sering dilakukan di sekitar kita. Cuma masalahnya kita pelajari, kita praktekkan atau belum. Ya. Mencangkok pada dasarnya adalah menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dicangkok. Nah, menumbuhkan akar ini tapi dari batang, bukan dari bawah, bukan dari biji ya. Dari batangnya. Caranya bagaimana? Caranya yang bisa Pak Guru tampilkan di sini, ini dulu. Jadi pertama bentuk batangnya kita hilangi kulitnya dengan teknik tertentu gitu kan. Kemudian ini ada gambar batang yang digelebet atau dililiti atau ditutup dengan sabut kelapa dan tanah agar keluar akarnya nanti. Dan juga ternyata tumbuhan-tumbuhan yang bisa dicangkok ini ada syaratnya. Salah satunya adalah harus berkambium. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian cari cara mencangkok, tahap-tahapan mencangkok. Kemudian cari juga syarat dari tumbuhan bisa dicangkok. Ketika itu sudah ketemu, kalian tulis di buku catatan. Kemudian kalian praktekkan cara mencangkok. Jadi kalian cangkok tanaman yang ada di rumahmu atau di sekitar rumahmu. Tapi ingat, dalam melaksanakannya harus di bawah pemantauan dari orang dewasa, entah kakakmu atau orang tuamu, agar
kalian dalam mencangkok aman, tidak sampai terkena alat-alat yang digunakan untuk mencangkok malah jadi terluka ya. Ingat, pertama utamakan keamanan. Jadi cari materinya di internet, kemudian dilakukan sehingga kalian punya pengalaman langsung bagaimana cara mencangkok. Nanti difoto saat kalian mencangkok tahap-tahapnya, dan nanti ketika sudah keluar akarnya laporkan ke Pak Guru, dikirim di foto ya, gitu. Kemudian mencangkok ini ada keuntungan dan kerugiannya. Perhatikan penjelasan Pak Guru ya. Ketika sebuah tanaman dicangkok, misal tanaman tersebut adalah tanaman yang berbuah banyak dan rasanya enak, maka hasil cangkokan tadi juga akan sama, akan berbuah banyak dan rasanya enak. Selain itu ya, juga lebih cepat berbuah. Itu beberapa keuntungan dari mencangkok. Namun juga ada juga kerugiannya. Tanaman yang dicangkok nanti hasil akarnya itu tidak bisa kuat karena akar yang keluar tidak ada akar tunggang yang utama, tidak ada akar yang tumbuh besar lurus ke arah inti bumi, nggak ada. Akarnya hanya akan di pinggir-pinggir saja, sehingga tumbuhan ini tidak akan kuat ketika terkena angin yang besar atau terkena didorong oleh manusia atau hewan, bisa sangat mudah sekali untuk roboh. Kemudian tumbuhan ini juga kadang rawan untuk mati karena batang dari yang dicangkok tadi ketika tidak sempurna dia bisa saja terkena parasit sehingga tumbuhannya menjadi tidak subur dan bisa juga untuk jadi mati tumbuhannya. Jadi mencangkok ini ada manfaat positifnya, ada juga negatifnya, ada dampak positifnya dari mencangkok. Hal positifnya dari mencangkok, ada juga negatifnya. Jadi perlu dipertimbangkan baik-baik tumbuhan apa yang mau dicangkok gitu. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan buah yang dicangkok karena cepat berbuah, karena diambilnya dari batang yang sudah berbuah. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian cari saja sendiri di internet, banyak keuntungan mencangkok apa, kerugian mencangkok apa. Selanjutnya ada cara stek. Stek adalah memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman itu sendiri. Yang pertama ada stek batang. Ini cara yang paling mudah. Jadi kalian ambil batang-batang dari tanaman, kemudian kalian potong-potong secara rapi, ya, potongannya harus rapi. Kemudian ditanam di tanah yang subur. Selang beberapa waktu akan tumbuh akar dan juga tunas baru atau daun baru dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ini contohnya ada pohon ketela pohon, ya, atau singkong. Nah, pohon lain kalian yang melengkapi nanti cari di internet juga atau di buku pohonnya apa saja yang bisa di stek batang. Stek yang lain ada lagi stek daun, kan? Daun tapi di stek. Ini ada tanaman dolar. Kalian pasti pernah melihat lah tanaman dolar ini di sekitar kita banyak. Di orang jualan tanaman juga banyak. Jadi daun-daun ini dipisahkan dari batangnya, diambil, kemudian ditancapkan ke tanah, nanti akan muncul akarnya seperti ini. Dan muncul tunas, jadilah tanaman dolar baru, sangat mudah sekali. Tumbuhan yang lain ada banyak. Kalian lengkapi tumbuhannya apa saja. Selanjutnya ada stek akar. Stek akar ini berarti potongan akar yang kita tanam. Potongan akar ini Pak Guru ada gambar potongan akar dari pohon sisir. Pohon sisir ini pohon yang sering
dijadikan sebagai bonsai, tanaman bonsai, dan banyak di daerah kita, banyak di tepi-tepi jurang itu banyak, tapi kalian nggak usah cari, bahaya. Ini bisa ditanam akarnya saja, akarnya ditanam, dipotong, ditanam seperti ini, kemudian nanti akan tumbuh tunas-tunas baru dari akarnya. Tapi ingat, saat menyetek, baik itu stek batang maupun stek akar seperti ini, penting sekali untuk menjaga tumbuhan agar tidak kering, tidak melakukan banyak penguapan, yaitu dengan cara kita tutup dengan plastik bagian potongan yang terbuka, ya. Kalau dia dibuka, kemungkinan akan terjadi banyak penguapan, stekan kita malah jadi kering. Kemudian jangan langsung terpapar sinar matahari yang panas untuk stek akar seperti ini. Lebih baik di tempat yang teduh saja. Tunggu sampai tunas baru muncul, baru kita pindah ke tempat yang terkena sinar matahari, ya. Itu untuk cara stek. Tadi ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Contoh tumbuhannya Pak Guru hanya memberi satu. Silakan kalian lengkapi dari berbagai sumber atau berbagai pengalaman kalian mungkin yang pernah melakukan teknik stek atau melihat orang tua melakukan teknik stek, bisa dituliskan tumbuhannya apa saja. Dan kalau kalian ingin, bisa kalian coba mempraktekkan. Ingat, harus di bawah pengawasan dari orang tua kalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, ada menempel atau okulasi. Apa itu? Yaitu menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Dan tanaman yang mau kita tempelkan atau kita gabungkan ini bisa dari tanaman jenis berbeda namun masih satu keluarga atau masih dekat. Misalkan alpukat yang lonjong dengan alpukat mentega yang bunder itu bisa, itu masih satu kerabat dekat tapi beda. Jadi kita bisa menghasilkan tanaman alpukat yang baru, satu cabang itu alpukat lonjong, satu cabang alpukat yang mentega. Caranya bagaimana? Nah, simak gambar berikut. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa A, C, dan D ini pohon yang sama, ya. B adalah pohon yang berbeda. Oke, jadi kita punya dua pohon namun gambarnya 4, ya. Nah, ini langkahnya. Langkahnya pertama, di pohon yang kita mau, untuk dijadikan tanaman baru, kita kupas dulu kulitnya, sehingga kambium dan kulit ini hilang sampai ketemu batangnya, sampai bersih. Dan ini harus rapi, ya, harus rapi. Ketika sudah, kita beralih ke pohon yang kedua atau pohon yang kita mau untuk ditempelkan. Misalnya yang mentega, alpukat mentega tadi. Kita ambil bagian batang atau kulit batang yang dia ada mata tunasnya. Lihat, itu ada titik putih yang merupakan mata tunas atau calon dari dahan atau cabang. Kita ambil dengan bentuk yang sama dengan tumbuhan sebelumnya, dengan batang sebelumnya. Harus rapi juga, ya, tebalnya kalau bisa sama. Sehingga nanti ketika kita tempelkan seperti ini, maka rapi, rapat, dan kulitnya bertemu. Ya, ketika semuanya rapi, rapat, dan kulitnya bertemu, pas, kemungkinan untuk berhasil tinggi. Kemudian untuk menjaga ini tidak goyang-goyang atau tidak berpindah tempat, bisa ditali dan diberikan rafia atau plastik agar tidak terjadi penguapan sehingga tempelan ini menjadi kering.
Nah, kemudian setelah ini tumbuh tunas atau dahan atau cabang baru dan luka pada tempelan tadi kering bisa dilepas dan biarkan dia tumbuh. Maka kita punya tumbuhan alpukat yang lonjong dan alpukat yang mentega jadi satu pohon, jadilah sebuah tanaman baru. Itulah inti dari menempel atau okulasi. Keuntungannya apa? Kita bisa menggabungkan dua tanaman dalam satu tanaman dengan sifat yang berbeda, sehingga kita dapat keuntungan yang lebih banyak. Misal semua alpukat kita mau kita ganti dengan mentega, ya tinggal seperti ini. Ketika ini sudah hidup, yang atas potong aja, sehingga semuanya bisa menjadi mentega. Itu menempel atau okulasi. Kekurangannya ada atau tidak kekurangannya? Ya mungkin ada, karena teknik ini ya kemungkinan berhasilnya tidak begitu tinggi apabila teknik melakukannya salah. Tapi kalau teknik melakukannya benar, kemungkinan pasti berhasil dan mendatangkan keuntungan bagi manusia. Kalau tidak mendatangkan keuntungan bagi manusia, ya ngapain gitu kan. Nah, cara ini kalau kalian mau mencoba di rumah, boleh silahkan. Ingat, harus di bawah pengawasan dari orang tua. Yang keempat, menyambung atau mengenten. Menyambungkan dua tanaman yang berbeda namun masih satu keluarga, atau mungkin bahkan tanaman yang masih satu jenis. Menyambungkan ini ya hampir mirip-mirip dengan menempel tadi. Kalau menempel tadi kita ambil adalah calon dahan atau sebuah mata tunas, tapi kalau menyambung yang kita ambil adalah batangnya. Kita sambungkan batang dari dua tumbuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada di gambar seperti ini. Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama, kita potong bagian batang yang akan menjadi batang bawah dari tumbuhan yang kita rencanakan, ya. Kita potong yang atas ini, dibuang aja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kita ambil potongan dari batang yang akan ditaruh di atas atau tumbuhan kedua. Biasanya batang yang atas ini adalah batang yang kita inginkan untuk sifatnya tetap ada. Misal batang yang atas ini adalah batang yang sudah berbuah atau buahnya bagus atau buahnya banyak, kita ambil karena batang ini yang akan dihidupkan. Yang bawah hanya akan berfungsi sebagai pondasi saja atau sebagai cengkraman ke tanah saja. Jadi yang utama adalah yang atas ini yang akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Cara memotongnya adalah tahap yang penting, karena kalau kalian perhatikan di sini, besar dari batang yang digabungkan itu sama untuk cara ini ya. Besar batang yang digabungkan sama. Kemudian ketika disambungkan ini ternyata pas, ya, bentuk potongannya disambungkan pas. Jadi memotongnya tidak bisa asal, ya. Kalau hanya potongan yang lurus, misal yang atas dipotong datar gini, dipotong datar seperti ini ya, yang atas, yang bawah juga dipotong datar seperti ini, terus digabungkan. Nah ini kan potongannya nggak ada, istilahnya apa ya, nggak ada kekuatannya. Kalau istilah bahasa Jawanya tidak ada cokotane. Jadi kita harus memotongnya dengan teknik yang berbeda. Kalau ini dibuat zigzag, ya, atau mungkin bisa dibuat bentuk lancip gitu, lancip gini, ya. Batang bawah dipotong bentuk V, yang atas dipotong bentuk runcing gini, dipotong bentuk runcing. Nah ini kita gabungkan ya, gabungkan. Nah ini akan lebih kuat sambungannya, ya, karena kalau nggak kuat ya nanti jadi masalah juga.
Kemudian ketika sudah kita sambungkan, maka yang kita lakukan adalah memperkuat sambungan tadi, karena kan belum menyatu secara alami. Kita perkuat dengan kita ikat, entah dengan tali atau tali rafia, kemudian kita kelebet dengan plastik atau kita bungkus dengan plastik agar tidak kering. Nanti kalau kering sambungannya tidak optimal, jadi malah tumbuhan yang atas jadi mati. Ya, jadi mati malah jadi tidak hidup, gitu kan. Oke, lanjut. Cara yang kedua bisa seperti ini. Ini cara yang banyak dilakukan di pembuatan pohon sebagai taman, gitu. Karena ini sangat mudah juga. Jadi batang yang bawah kita potong, kemudian kita buat bukaan seperti ini. Batang yang atas cukup kecil aja, yang penting pas di sini. Ya. Ketika kulit dari batang bawah dan batang atas bertemu, kemungkinan bisa menyatu lebih tinggi. Ya. Sama ini juga, ini kan pas tadi besarnya, sehingga kulitnya atau kambiumnya bertemu. Ini juga. Kemudian untuk cara ini harus rapat atau harus tertutup rapat dalam menali atau menutup bekas luka dari sambungan tadi, ya. Karena rawan sekali terjadi kegagalan karena kering karena terbuka, terkena sinar matahari dan menguap, akhirnya kering, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk cara menyambung atau mengeten ini, bagian batang yang atas harus kita kurangi daunnya. Bahkan ini nggak ada daunnya, tapi ada mata tunasnya. Karena daun tadi akan menyebabkan tumbuhan yang kita inginkan malah jadi gagal karena terlalu banyak penguapan. Ya, kita kurangi batangnya, kemudian jangan terlalu terkena panas yang banyak terlebih dahulu, nanti malah jadi kering. Jadi ditaruh di tempat yang tidak panas, yang redup saja, yang iup itu. Nah, cara ini sama juga dengan cara yang menempel tadi. Sebenarnya ada salah satu hal negatifnya atau salah satu kerugiannya. Di sambungan ini kalau tidak kuat atau tempelan tadi, menempel tadi tidak kuat karena tidak alami, ya, buatan manusia, itu rawan sekali terjadi patah. Jadi bisa patah sewaktu-waktu karena angin atau karena hewan. Itu sangat mudah sekali karena sambungannya bukan sambungan alami dari pohon itu sendiri, karena sambungan yang dibuat. Sehingga perlu mungkin kita berikan penyangga bagi tumbuhan-tumbuhan yang hasil dari menempel maupun menyambung ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau coba, silahkan. Ingat, perlu pengawasan dari orang tua. Ya, hati-hati dalam menggunakan pisau. Nanti malah berbahaya. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir, yaitu merunduk. Merunduk adalah teknik untuk menumbuhkan tumbuhan baru dengan cara kita rundukkan dahan atau cabang dari tanaman, kemudian kita timbun dengan tanah, kecuali ujung cabangnya, dengan tujuan untuk menumbuhkan akar yang baru. Ya. Perhatikan gambar ini. Ini adalah teknik merunduk tunggal dan teknik merunduk jamak. Intinya adalah pada menumbuhkan akar. Gambar pertama atau yang ini, sebuah tumbuhan dia punya cabang ini kita ambil dan kita rundukkan sampai di bawah tanah, atau bisa juga kita timbun dengan tanah juga bisa. Intinya dia ada di bawah tanah. Selanjutnya kita kasih penyangga, ya, yang ini jangan ditimbun. Kemudian kita tunggu sampai ini keluar
akar, ya, sampai muncul akar dari sini. Ketika sudah muncul akar, maka bisa kita potong, potong ini. Kita potong, kemudian kita pisahkan sehingga dia menjadi tumbuhan yang baru. Syaratnya tadi, udah muncul akar, pasti bisa jadi tumbuhan baru. Yang perlu diperhatikan adalah bagian daun dari yang kita rundukkan tadi. Bagian daun ini baiknya dikurangi daunnya agar tidak terlalu banyak penguapan sehingga lebih optimal lagi, lebih cepat lagi keluar akarnya. Itu merunduk tunggal. Untuk merunduk jamak atau banyak bagian yang ditimbun tanah atau kita akan munculkan akarnya, ini ada tiga cabang, dua akan kita pisahkan, ya. Yang ini tetap untuk cabang utama tumbuhan ini. Ketika sudah muncul akar seperti ini, tinggal potong aja, potong, kita pisahkan menjadi, kita dapat ada dua tumbuhan baru. Ini dapat satu tumbuhan baru. Itu merunduk, ada merunduk tunggal, merunduk jamak. Tapi sama, ini nanti akarnya tidak akan sekuat tumbuhan yang asli tumbuh dari biji, ya, atau tumbuh alami sesuai kehendak alam atau kehendak yang maha kuasa. Jadi akarnya tidak akan sekuat itu, akarnya akan cenderung menyamping, akar yang ke bawah tidak akan sekuat tumbuhan yang alami. Jadi kekurangannya itu tadi akan mudah roboh, ya, akan mudah roboh ketika terkena angin yang besar. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya ketika yang kita rundukkan ini adalah cabang yang sudah produktif, berbuah, buahnya juga berasa enak, ya kita hasilkan juga adalah tumbuhan yang berbuah banyak dan rasanya enak juga. Jadi sifatnya sama, ya. Jadi intinya kalau kita ambil bagian dari tumbuhan yang sudah ada sifatnya seperti ini, hasil tumbuhan barunya sifatnya sama. Kalau dia buahnya bagus, ya pasti hasilnya bagus, tidak akan berbeda. Jadi beda dengan secara generatif. Kalau generatif kan menyatukan dua hal yang berbeda, jantan dan betina, kadang beda tumbuhan. Jadi tumbuhan yang baru yang tercipta kadang tidak sama, ya, itu sedikit bedanya. Kalau kalian mau coba ini, boleh, sangat mudah sekali. Ingat, perlu pengawasan dari orang tua. Baiklah, jadi mengapa manusia melakukan usaha perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan? Menjawab pertanyaan di atas tadi, ya. Why? Kenapa gitu kan? Why? Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa manusia sampai menciptakan teknik vegetatif buatan? Tentu pada akhirnya untuk keuntungan manusia kan, agar kita dapat tumbuhan dengan kualitas yang lebih baik, hasilnya lebih baik, mungkin berbuahnya lebih cepat, buahnya banyak, buahnya rasanya enak, atau tahan penyakit, tahan hama, dan itu semua terjadi karena tumbuhan yang kita pilih menyerupai induknya, ya. Menyerupai induknya ini sangat penting sekali karena kita bisa memilih tumbuhan mana yang akan kita kembangkan dengan vegetatif buatan. Beda dengan generatif tadi. Kalau generatif seperti yang Pak Guru sampaikan, itu kan menyatukan dua sel kelamin, jantan dan betina, serbuk sari dan putik, dan kadang berasal dari bunga yang berbeda atau tumbuhan yang berbeda. Jadi sifat yang terlahir juga berbeda. Kalau kalian pernah mengamati, kita menanam biji durian atau kita lebih kenal dengan ponggi itu dari durian yang sangat enak, dari durian yang buahnya tebal gitu misal. Tapi hasil duriannya ketika sudah tumbuh dan berbuah beda, ternyata nggak sama gitu kan, ternyata tidak sama. Itulah
Kalau generatif, kalau pakai perkawinan, hasilnya tidak akan sama karena hasilnya adalah campuran dari kedua sifat induknya. Tapi kalau di vegetatif buatan, kita bisa atau di vegetatif baik alami maupun buatan itu sifatnya sama dengan induknya. Contoh pisang tadi dengan tunas ya. Kalau pisangnya pisang Ambon ya keluarnya pisang Ambon, nggak mungkin keluarnya pisang yang lain, nggak mungkin kan. Untuk vegetatif buatan karena bantuan manusia kita bisa memilih, ya kita bisa memilih. Misal kita mau mencangkok mangganya yang manis dan berbuahnya banyak, ya bisa. Maka nanti tumbuhan yang dihasilkan juga manis dan berbuah banyak, tidak mungkin akan berbeda karena itu sudah sifat dari induknya. Kecuali kalau tumbuhan tersebut tidak subur ya. Sama aja kalau semua tumbuhan kalau walaupun dia punya bibit yang bagus, sifat yang bagus, tapi kalau tidak dirawat dengan baik, tidak subur, ya sama saja, tidak akan optimal juga hasilnya ya. Jadi kalau kalian menanam tumbuhan, ingat wajib untuk dirawat. Jangan cuma ditanam saja tapi tidak dirawat. Nanti misal kalian mau mempraktekkan yang atas tadi, menanam biji-bijian, kalian tanam tapi nggak pernah ditengok, nggak pernah disirami atau tidak diletakkan di tempat yang aman, ya nanti malah dipatok ayam, nggak jadi nanam tanaman ya. Perlu tanggung jawab ketika kalian berusaha memelihara tanaman gitu. Jadi pada intinya vegetatif buatan ini adalah usaha meningkatkan kualitas dari tumbuhan itu sendiri untuk keuntungan manusia. Oke. Untuk yang vegetatif buatan, dari atas tadi Pak Guru sudah meminta kalian, menyuruh kalian atau mempersilahkan kalian untuk mencoba di rumah. Ingat, cari dulu langkah-langkah melakukannya. Kalian harus pastikan kalian tahu betul cara melakukannya, kemudian tak punya alat yang diperlukan, kemudian memilih tumbuhan yang tepat. Jangan sampai tumbuhan yang salah kalian buat. Misal pohon bambu mau kalian cangkok ya nggak bisa kan. Jadi tumbuhannya harus tepat, alatnya harus tepat, caranya juga tepat. Maka kalian ketika sudah pahami itu bisa melakukan. Kemudian di bawah pengawasan orang yang dewasa, bisa orang tua ataupun saudara kalian, bisa juga dibantu ya. Nanti kalau kalian melakukannya, kalian abadikan dalam foto atau video akan lebih bagus lagi. Bisa dibagikan kepada Pak Guru atau dibagikan ke teman-teman kalian sebagai pengalaman. Karena itu tadi, ingat, ini akan memberikan keuntungan bagi kita sebagai manusia. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian mencoba dan belajar untuk melakukannya. Kurang lebih seperti itu. Sekian video yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan penjelasan yang cukup dari Pak Guru. Apabila kalian bisa menambah dari buku ataupun dari internet, sangat bagus sekali. Silahkan digunakan HP kalian untuk membuka berbagai macam informasi sehingga HP kalian itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, mendukung pembelajaran daring yang kita lakukan. Terakhir, kalian harus stay safe and healthy, tetap aman, jaga keamanan diri kalian dan jaga kesehatan kalian. Kalian taati prokes, protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Kemudian jalankan 5M, tahu ya 5M, nggak perlu dijelaskan. Tidak perlu merasa kuat, tapi bisalah merasa, ya, bisalah merasa sehingga kalian melakukan 5M ini sadar bahwa itu bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Kita sambung lagi di video pembelajaran yang
selanjutnya. Sekian.